Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lampau kita bahas satu perkara besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan itu merupakan bahaya yang mengancam amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi atau ar-riyah. Di pembahasan kita yang lampau, larangan Allah tentang riyah. Dan dalil-dalil yang disebutkan dari Al-Qur'an maupun sunnah itu berkaitan dengan ibadah seorang hamba. Karena itu riya itu penyakitnya ahli ibadah, bukan penyakitnya atau bukan gangguan bagi umumnya manusia, tidak, tetapi berkaitan dengan ibadah seorang hamba. Dan itu yang sangat terancam dengan riya atau asyirkul khafi, itu adalah kalangan ahli ibadah al-ubbad, talabatul ilm, para penuntut ilmu, atau ulama, atau da'i ilallah, atau yang selain mereka dari orang-orang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu hendaklah kita betul-betul berhati-hati agar ibadah kita ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terkotori dengan tidak ikhlas. Dan ikhlas itu perkara yang sangat sulit. Kita harus sadari bersama kelemahan kita, godaan setan yang demikian kerasnya, sifat manusia yang akunya sangat tinggi, ingin disanjung dan puji oleh selainnya, itu banyak sekali merusak amal ibadah kita, sehingga sampai takarruf kita kepada Allah itu sulit untuk selamat dari keinginan untuk disanjung, dipuji, dan dinilai oleh manusia. Dan itu fatal, bahaya yang sangat terhadap amal ibadah kita. Kemudian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah at-tafakkuru fi dzatillah, memikirkan tentang hakikat zat Allah. Jadi memikirkan, mencari-cari, mereka-reka tentang hakikat zat Allah,
dilarang di dalam syariat. Ya. Jadi kita ini nggak bisa membayang-bayangkan Allah gini dan seterusnya. Karena Allah itu gaib dari kita. Dilarangan berkaitan dengan tauhid tentang akidah kita adalah anit tafakkur fi dzatillah, memikirkan hakikat zat Allah. Ya. Dan itu fitnah yang menyebar, yang banyak disebarkan oleh bagian besar manusia yang menasabkan kepada Islam. Kelompok ini disebut dengan thariqah sufiyah atau orang-orang tasawuf. Jadi mereka yang mengklaim dirinya melihat Allah, bersatu dengan Allah, melihat gambar perwujudan Allah dalam zikir perenungan mereka, tiba-tiba muncul di depannya satu bayangan begitu, dan itu diyakini sebagai Rabb mereka. Kalau apalagi sampai tingkatan hakikat. Ya. Nah, itu seorang yang betul-betul tergoda oleh syaitan sehingga memiliki akidah yang jauh menyimpang dan tersesat dari apa yang ada di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tidak bisa kemudian kalau saya enggak bisa. Ini tipu daya syaitan. Nanti kita perhatikan hadis-hadis Rasulullah. Yang pertama, perintah Allah untuk tafakkur itu pada makhluk Allah, bukan pada perbuatan Allah. Ya, kadang seorang membahas tentang Allah, dipikir Allah menciptakan Fir'aun, lalu Allah menakdirkan dengan takdir Allah Fir'aun itu kafir. Setelah ditakdirkan kafir kok diazab, berarti Allah tidak adil. Jadi Allah itu dimasukkan dalam ruang lingkup pikirannya, kemudian dibahas, dipikirkan, dihakimi. Padahal akhirat nggak nyampe. Nah, seperti itu. Ya, itu yang dimaksud dalam pembahasan kita ini. Dan itu banyak tokoh-tokohnya. Di samping thariqah sufiyah katakanlah yang mungkin kalau hari ini bentuknya bermacam-macam. Sampai orang mutakallimin, orang ahli filsafat itu sebenarnya mengambil agama mereka itu dari thariqah sufiyah. Cuman sistem dan kalimatnya saja dimodernkan. Seperti orang-orang Aqlaniyun itu loh. Kalau membahas tentang itu seperti tadi. Ya, orang-orang Qadariyah. Jangan dikit-dikit beriman dengan takdir, dikit beriman dengan takdir. Karena begitu akalnya nggak sampai. Begitu akalnya tidak memikirkan perbuatan Allah nggak sampai, bukan pikirannya yang disalahkan, Allah yang dihakimi. Kan banyak kejadian seperti itu. Ya. Padahal kita pahami bahwa takdir Allah itu rahasia. Manusia nggak ada ilmunya. Dan kita semua sepakat orang yang beralasan dan berhujjah dengan sesuatu yang dia tidak ketahui tidak akan diterima oleh siapapun. Ya kan? Seorang yang beralasan dan berdalil dengan sesuatu yang dia tidak pahami, dia tidak ketahui, tidak akan diterima oleh siapapun. Nah, bagaimana kemudian diterima seorang yang menghakimi Allah seperti tadi, padahal takdir itu rahasia Allah yang dia tidak ketahui. Itu sungguh indah satu penukilan tentang Amirul Mukminin yang ketika menghukum seorang pencuri yang mencuri, begitu hampir dipotong tangannya, pencuri tadi mengatakan, "Mahlan ya Amirul Mukminin, innama asyriku aw sariktu biqadarillah." Sebentar wahai Amirul Mukminin, jangan kau potong tangan saya dulu, karena saya mencuri itu dengan takdir Allah. Karena saya mencuri itu sudah takdir Allah. Faqala Amirul Mukminin Umar bin Khattab, "Na'am, wa qata'tu yadaka biqadarillah." Iya, dan saya potong tanganmu itu juga dengan takdir Allah. Jadi membantah orang yang beralasan dengan takdir dibalik seperti itu. Dan itu takdir itu rahasia Allah. Termasuk tidak boleh kita cernak dengan pikiran kita, nggak akan sampai. Ibarat perkara yang gaib, katakanlah azab kubur.
Lalu kita ingin rinci, bentuknya begini, malaikat itu wajahnya kayak gini, ya, cambuknya kayak gini, itu semua dusta. Karena dari mana informasi ini? Tidak ada yang tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali Allah menghabarkan tentang dirinya. Karena itu kita perhatikan. Larangan dari tafakkur fi dzatillah. Memikirkan tentang hakikat zat Allah. Allah memerintahkan dalam surat Ali Imran ayat 190-191 di akhir itu. Allah menyatakan tentang orang-orang yang baik, yang cerdas. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna fi khalqis samawati wal ardi." Sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan bergantinya siang dan malam, la ayatin liulil albab. Itu merupakan ayat, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang punya pikiran. Jadi disuruh melihat kepada penciptaan Allah, bukan disuruh memikirkan zat Allah. Siapakah yang dimaksud dengan ulul albab? Seorang yang punya hati yang cerdas, yang jernih ini, orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan ketika dia berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Lalu mereka memikirkan tentang agungnya penciptaan langit dan bumi. Bukan memikirkan zat Allah. Kemudian dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan hal ini semuanya dengan keadaan batin. Maha suci Engkau, maka jagalah kami dari azab neraka. Jadi di situ Allah memuji hambanya yang berpikir tentang ayat-ayat Allah, bukan berpikir tentang zat Allah. Kali itu dikatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Tidaklah Allah itu ditanya dengan apa yang Allah perbuat, tapi yang akan ditanya itu adalah kita. Jadi Allah berbuat apapun juga kita pertanyakan. Yang akan ditanya itu adalah diri kita masing-masing. Kemudian dalam surat Yunus ayat 101 Allah menyatakan, "Qul induru madza fis samawati wal ardh." Katakan ya Nabi Allah, perhatikanlah oleh kalian apa yang ada pada langit dan bumi. Wa ma tughnil ayatu wan nuduru an qaumin la yu'minun. Dan tidaklah memberi kecukupan, tidaklah memberi manfaat ayat-ayat Allah dan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang tidak beriman. Jadi diutusnya Rasul, digambarkan ayat-ayat Allah yang sedemikian luasnya ini nggak mencukupkan kepada orang-orang yang tidak beriman. Tidak bisa mencerna. Padahal Allah memerintahkan kuling duru madza fis samawati wal ardh. Perhatikan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sampai Allah menyatakan wa fi anfusikum afala tubsir. Dan pada diri kalian, kenapa kalian tidak lihat? Pada diri kita sendiri ini itu sudah menunjukkan akan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mata pas di sini, telinga tempatnya sangat bagus, ideal di tempat di situ, sehingga bentuk manusia menjadi bagus, menarik perhatian. Dan suatu kali Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya. Kadang-kadang ada seorang manusia yang Allah ciptakan dalam keadaan kurang, cacat. Ya, kadang jarinya 6, kadang jarinya 4, kadang nggak ada tangannya, kadang nggak ada kakinya. Itu untuk menunjukkan supaya manusia berpikir bahwa dirinya adalah makhluk Allah yang andaikan Allah mau menciptakan keadaannya. Dalam tafsir itu seperti bentuk katakanlah khinzir, babi, atau mungkin anjing, atau mungkin monyet, Allah mampu. Tapi Allah ciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Hendaklah supaya berpikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya mendapatkan suatu wallah alam informasi bahwa entah karena apa ada seorang yang Allah rubah bentuknya menjadi seekor binatang. Dan kalau pada Bani Israel betul-betul telah terjadi pada Yahudi, Allah rubah mereka menjadi sekawanan babi dan sekawanan monyet. Iradah. Kemudian pada zaman sekarang ada satu informasi, ini saya katakan informasi ya. Ada manusia yang Allah rubah bentuknya menjadi binatang. Kepalanya aja yang manusia. Menjadi seperti seekor biawak. Seperti cicak sar. La haula wala quwwata illa billah. Itu sebenarnya sebagai satu ibrah. Bahkan kita bukan sering, artinya pernah terjadi kejadian bayi lahir dalam wujud dua bentuk. Tidak seperti manusia secara utuh, bukan pula binatang secara utuh. Semua itu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanzuru. Perhatikan semua. Ya. Sampai Allah juga setelah kita diperintah untuk melihat ayat-ayat Allah, berpikir kemudian bersyukur kepada Allah. Nah, bagi kaum yang tidak bisa seperti itu, tidak bisa menggunakan pikirannya untuk bersyukur kepada Allah, Allah menyatakan fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Maka perhatikan juga oleh kalian wahai kaum muslimin, bagaimana kesudahan bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dalam Al-Quran kita baca bagaimana sih kesudahan kaumnya Nabi Nuh, bagaimana akhir daripada kaumnya Nabi Lut, bagaimana kesudahan kaumnya Nabi Hud, Nabi Saleh dan seterusnya yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita nggak pernah memikirkan diri kita. Padahal Allah langsung sebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya. Nah, kemudian dalam surat Shad Allah menyatakan wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu batilah, sia-sia. Ya. Itu ada faedahnya. Ya. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Barang siapa yang menyangka ada satu ciptaan Allah itu yang sia-sia, itu adalah sangkaan orang-orang yang kafir. Ya. Sekalipun cacing atau binatang kecil yang kadang ngerumuni lampu, kalau dipikir untuk apa Allah ciptakan? Kalau kita tidak bisa menemukan hikmahnya, nggak boleh kemudian kita mengatakan batilan, ini sekedar sia-sia. Tidak ada satupun yang diperbuat oleh Allah, tidak ada satupun yang diciptakan oleh Allah sia-sia. Tidak. Kita harus berpikir seperti itu. Itu yang Allah minta. Dan itu Allah terangkan, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila." Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi itu batila, dalam keadaan batil, sia-sia, enggak ada manfaatnya, enggak. Ya. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Itu adalah sangkaan orang-orang yang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Celaka orang-orang yang kafir itu dari azab neraka. Coba kita tadabbur. Ya, berpikir. Pas sakit itu coba berpikir. Ternyata saya ini yang kata saya kuat, ternyata demikian lemah. Ya. Andai kan Allah kurangi satu, syarat mata kita ini dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah susah. Kita makan pakai tangan enak seperti orang lain. Kalau ini sudah dikurangi oleh Allah, nggak bisa gerak. Harus disuapin orang lain. Ya kalau orang lain sabar. Kalau saraf kaki ini dikurangi oleh Allah, kita nggak bisa jalan. Buang hajat kecil, hajat besar dan semuanya harus membutuhkan bantuan orang lain. Wala haula wala quwwata illa billah. Sadar? Karena itu nanti kita baca hadis Nabi bahwa kita ini nggak boleh merobek selendang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat manusia. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna.
Sekali-kali tidak. Manusia itu biasa melampaui batas dikala merasa dirinya serba cukup. Kalau pas sehat, pas kita kuat, pas kita mampu, itu Masya Allah. Karena itu ketika kita kuat, ketika kita sehat, kita mampu, hendaklah semakin taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan pas kuat kita malas ibadah, pas sakit udzur. Terus kapan ibadah? Pas kuat tidak semangat ibadah, pas sakit kebetulan itu udzur. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi ala'illah. Berpikirlah kalian tentang nikmat-nikmat Allah, makhluk-makhluknya Allah. Wala tafakkaru billahi azza wa jalla. Dan jangan kalian berpikir tentang zat Allah azza wa jalla. Jadi yang dipikirkan ya nikmat-nikmat yang ada pada kita ini. Dan kita tidak memikirkan hakikat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, manakala ada ajakan setan untuk kemudian kita berpikir, dan itu nanti datang kepada manusia tentang apa yang dilakukan oleh Allah, tentang bagaimana hakikat zat Allah, bahkan bagaimana wujudnya Allah. Itu was-was syaitan. Harus segera kita cegah. An Fadalah ibn Ubaid radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Fadalah ibn Ubaid, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, salasatu, 3 golongan manusia, la tas'al anhum, tidak usah kamu tanya tentang mereka. Artinya jelek orang ini. Salasatu la tas'al anhum, 3 golongan manusia tidak usah kamu tanyakan tentang mereka. Artinya mereka itu pasti jelek gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama, rajulun faraqal jamaah. Seorang yang memecah jamaah kaum muslimin. Enggak usah jadi perdebatan orang semacam ini. Nabi aja mengatakan la tas'al anhu, enggak usah dipertanyakan. Jadi kalau kondisi kaum muslimin sudah bagus, berada dalam satu kepemimpinan yang baik, jamaah di antara jamaah kaum muslimin, jangan dipecah tongkat mereka dengan mengatakan kalau pemimpin ini telah kafir, pemimpin kita telah berbuat zalim yang sampai derajat kepada perlu untuk digulingkan, memompa semangat untuk memberontak kepada penguasanya. La tas'al anhum. Orang semacam ini enggak usah ditanyakan lagi. Jelek. Kadang kita ini karena jauhnya kita dari bagaimana manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, masih perdebatan tentang masalah, masih jadi perdebatan. Padahal pelakunya jelas. Orang kondisi aman tidak perang, berjihad. Sama siapa jihad? Jihad itu sama musuh gitu loh yang menyerang. Jangan jihad tanpa memenuhi syarat. Jihad itu ada syaratnya, harus ada pemimpinnya. Itu jihad, melawan orang kafir. Dan betul-betul dikumandangkan perang, itu baru jihad. Tapi kalau jalan begitu di jalan raya, tahu-tahu bawa sabit, motong kepala orang di jalan kemudian lari, itu bukan jihad. Itu bikin onak. Ya, itu memecah. Apalagi kalau itu diarahkan orang per orang, itu saja madaratnya besar. Apalagi kalau yang diarahkan itu adalah pemimpin kaum muslimin, yang disitulah ketentraman kaum muslimin itu terlindungi. Sekarang rakyat kalau sudah nggak percaya pemimpinnya, kerusuhan terjadi di mana? Itu berdoalah, apalagi hari-hari mendekati hari semacam ini, kita berdoa kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada kita pemimpin yang baik, yang perhatian kepada kaum muslimin. Dan kita harus sadari dengan sesadar-sadarnya bahwa negeri kita ini sampai hari ini
itu bukan negeri yang diatur dengan syariat Islam. Tapi manakala pemimpin sudah memberikan kebebasan kaum muslim untuk mengamalkan agamanya sebaik-baiknya, apalagi yang harus kita tuntut? Sekarang kaum muslim itu mau beramal apa sih yang dilarang pemerintah? Tidak ada. Ya, tidak ada. Perbedaan yang terjadi di kalangan kaum muslimin semuanya dijaga, dilindungi. Syiar-syiar Islam diberikan dan dilindungi dengan sebebas-bebasnya di negeri kita. Karena itu hati-hati dengan seruan orang-orang yang mengajak untuk memecah barisan kaum muslimin. Nanti yang rugi itu kaum muslimin sendiri. Sehingga mau dakwah sulit. Ada dakwah di mana dicurigai. Dan itu pekerjaan alim bidah. Membenturkan kaum muslimin dengan pemimpinnya. Ya. Nah, itu yang pertama. Rajulun faraqal jamaah. Seorang yang memecah, menyimpang diri dari al-jamaah. Wa aqa imamahu, dan memaksiati imamnya, memaksiati pemimpinnya. Wa mata asiyah, dan mati dalam keadaan seperti itu. Itu pertama yang tidak perlu ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini fikih maksudnya. Di sini ini fikih. Berangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita gunakan hadis ini untuk memahami kenyataan. Jadi kalau orang itu mengukur keadaan hari ini itu dengan sunnah Rasulullah SAW, mudah. Tapi kalau dengan informasi tokoh politik sana, koran, majalah dan seterusnya, rumit. Kan itu sekedar pemikiran manusia. Ya. Jadi yang pertama, rajulun faraqal jamaah wa 'asa imamahu wa mata 'asiyah, dan mati dalam keadaan bermaksiat seperti itu. La tas'al anhu, enggak usah kamu bertanya. Artinya apa? Keadaannya sudah jelas. Yang kedua, wa amatun aw abdun abikun famatan. Budak perempuan atau laki-laki yang lari dari majikannya lalu mati dalam pelariannya, maka dia jelek. Jadi seorang budak itu nggak boleh melarikan diri dari majikannya karena dia miliknya. Kalau dia ingin menebus dirinya, bicara sama majikannya. Izinkan atau beri saya waktu. Ini kalau terjadi perbudakan, kalau terjadi budak gitu. Dan ini jangan disamakan dengan pembantu. Kadang-kadang pembantu dihukumi budak, keliru. Nggak kerja, memajikannya dianggap budak, ya sudah. Nah itu hati-hati. Kerja mengirim perempuan ke luar negeri, hati-hati. Dan itu maksiat bertumbuk-tumbuk. Dan akibatnya, ya bisa kita lihat sendiri. Banyak sekali kejadian seperti itu. Ya. Sampai di tempat saya sana, ada seorang wanita, tadinya dengan suaminya baik. Istrinya pergilah ke luar negeri. Padahal ke Saudi Arabia sepertinya. Ke Saudi Arabia. Pulang itu penampilannya sudah melewati artis. Dikit-dikit tarik HP, dikit-dikit tarik HP. Akhirnya apa? Sama suaminya udah gak mau. Ya, di rumah cuma apa, mandi ganti pakaian, pergi lagi. Tak layak kemana? Kayaknya seperti itu. Akhirnya pergi lagi, dia balik ke sana, ditinggal suaminya sendiri. Dicerai sama dia suami. La haula wala quwwata. Akibat. Karena itu uji nafsi wa iyyakum, khususnya para orang tua dalam memperhatikan anak keturunan kita. Anak yang bermanfaat itu anak yang soleh, yang mengerti kewajibannya kepada Rabbnya dan mengerti kewajibannya kepada orang tuanya. Orang tuanya meninggal dunia, manfaatnya sampai yaumul qiyamah. Nah kalau anak itu bodoh, nggak ngerti agama, sholat saja nggak bisa, baca Quran nggak ngerti, doa nggak ada yang dihafal, apa yang mau dia kerjakan? Datang-datang ke orang tuanya minta duit, kalau nggak orang tuanya dianiaya. Apa yang menyenangkan? Nggak ada kebahagiaan.
Karena itu hendaklah kita menyadari, jangan menunda-nunda. Nantilah kalau sudah besar, begitu besar melawan, berpendapat sendiri. Apalagi anak sudah bisa cari duit sendiri adik, masya Allah. Saya nggak ganggu bapak, saya nggak ganggu mak. Saya makan dari duit sendiri. Kenapa harus diatur-atur? Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana orang? Ya, nah. Kemudian yang ketiga, wa imra'atun ghaba anha zawjuha, dan wanita yang ditinggal oleh suaminya. Qad kafaha ma'unatad dunya, yang suaminya sudah memberi kecukupan kepadanya dari kebutuhan dunianya. Fatabarrajat ba'dahu, lalu dia menghias dirinya untuk selainnya. Fala tas'al anhum, enggak usah tanya tentang orang-orang semacam ini. Itu jelek. Seorang istri ditinggal suaminya, padahal suaminya sudah memberi kecukupan kepadanya dari urusan kebutuhannya, malah kemudian dia memaksiati suaminya, menghias dirinya tampil dengan bagus, tapi bukan untuk suaminya. Tabarruj. Kata Allah menyatakan kepada kaum wanita, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kaum wanita bertabarruj, berhias diri, memamerkan aurat sebagaimana jahiliyah yang pertama kali. Bagaimana dengan keluarga kita? Istri kita, anak kita. Sudahkah seorang ayah mengatakan kepada anaknya jangan? Sudahkah dia mentahdir anaknya dari perbuatan itu? Sudahkah dia mengikat anaknya dengan ikatan supaya dia bisa mengamalkan ayat Allah? Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarratna tabarrujan jahiliyatil ula. Tinggallah kamu nak di rumah dan jangan keluar memamerkan auratmu sebagaimana kenapa jahiliyah yang pertama. Apakah orang tua sudah melakukannya? Atau sekedar anak diajak musyawarah? Ini tuntunan agama. Gimana, kamu setuju atau enggak setuju? Ah, saya belum siap. Ya sudah, kapan-kapan. Ya akhirnya kapan-kapan terus. Islam itu bukan untuk dimusyawarahkan. Ketentuan yang sudah ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diterapkan. Dakwah itu doktrin. Sekalipun bahasa doktrin itu kasar. Dakwah itu adalah ikatan. Yang benar itu seperti ini. Kalau tidak seperti ini, keliru. Begitu loh mana. Karena Allah mengutus Rasulnya itu untuk mengajari manusia hidup yang baik. Yang pas untuk manusia sebagai manusia. Nah, kalau masih dimusyawarahkan, orang tua yang bukan bijak. Ada yang mengatakan, bapaknya bijaksana sekali. Sampai masalah seperti itu masih dimusyawarahkan dengan anaknya. Itu bukan bijaksana. Nggak ada bijaknya kesana kemari toh. Jadi Islam itu aturan dari Allah supaya pemimpin menerapkan kepada setiap orang yang ada di bawah kekuasaan. Suami berkuasa atas istrinya, pemimpin keluarga atau seluruh anggota keluarga. Syariat Allah semacam ini jalani. Yang tidak diberi peringatan. Dari lemah lembut meningkat terus sampai dilakukan apa? Sikap-sikap untuk mendidik apa yang ada di bawah kepemimpinan. Kita ini kan orang muslim, dan kita meyakini bahwa Islam itu benar, dan Islam itu sudah sempurna. Apalagi kita berupaya untuk berjalan di dalam jalannya ahli sunnah wal jamaah. Ya. Maka bagaimana kita ini banyak membantah agama Allah dengan hasil pikiran kita sendiri. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, kalau manusia itu betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, kelezatan dirinya itu tidak akan dia jadikan perbandingan terhadap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, kelezatan badannya dan dirinya ini tidak akan dia bandingkan sama sekali dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kok ditukar. Dia memilih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hamba-hamba Allah yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Mereka melalui malam hari mereka dengan bangun, rukuk, sujud, menyembah Allah. Sekalipun terasa berat dianggap enteng, diringan-ringankan.
Karena berat dan tidur itu sekedar kenikmatan dirinya. Nah kalau dia bangun menyembah Allah, itu keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau orang masih lebih memberatkan, lah enaknya tidur. Berarti kenyamanan tubuhnya masih dia dahulukan daripada keridhaan Rabbnya Azza wa Jalla. Mari kita belajar. Dan memang perlu dilatih. Gak bisa lah nanti malam saya mau 11 rakaat muntah. Belum tentu bisa. Tetapi ada untuk dilakukan. Dan yang dulu sudah kita sampaikan. Kadang-kadang seorang memiliki habis dapat nasihat mungkin memiliki tekad yang kuat. Tapi kadang-kadang terbentur dengan godaan setan ketika dia mau beramal. Habis ngaji pokoknya saya mau bangun malam. Insyaallah bisa. Sampai HP-nya setel alarm. Begitu alarm bunyi, matikan alarm, lanjutkan perjalanan tidur. Sulitnya kan di amal. Kalau tekad masing-masing punya barangkali. Tapi begitu berangkat amal, setan itu semakin kuat menggoda. Itu amalan yang sunnah. Kadang-kadang yang wajib pun terlunta-lunta. Benar ya? Karena itu kita yang sudah mengenal Islam lebih daripada orang lain, hendaklah berupaya sedini mungkin kita bentuk keluarga kita ini menjadi keluarga muslimah, usrah muslimah, keluarga yang betul-betul warna agama Allah itu nampak begitu. Jadi sejuk kita tinggal dalam keluarga itu enak, sejuk. Begitu dari luar katakanlah penuh dengan kepenatan, melihat banyak maksiat di luar, begitu masuk ke rumah itu rasanya Masya Allah, nikmat. Bukan yang di rumah lebih parah daripada yang di luar. Itu kita sendiri yang membentuk. Gak bisa kita serahkan sama orang. Nah, kemudian Nabi mengatakan, "Wasalatun la tas'al anhum." Dan 3 golongan manusia yang kamu juga tidak usah menanyakan tentang mereka. Sama. Yang pertama, rajulun naza'allaha rida'ahu. Seorang yang merobek selendang Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna rida'ahul kibriya. Karena selendangnya Allah itu adalah al-kibriya. Kibriya itu kalau bahasa kita sombong. Jadi kesombongan kalau bahasa kita apa ya, kesombongan itu artinya kemegahan dan seperti itu hanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berlaku sombong, seorang yang berlaku bermegah-megahan, wah dalam kehidupannya, itu seolah-olah merobek selendang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan ridha. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Seorang yang ada di dalam hatinya itu seberat biji debu kecil itu dari kesombongan. Tidak akan masuk surga seorang yang di dalam dirinya ada misqala dzarrah, seberat debu min kibrin, dari kesombongan. Karena itu selendangnya Allah. Kita makhluk yang lemah, tidak pantas untuk berlaku sombong. Contoh perjalanan orang-orang yang sombong kita baca dalam Al-Quran. Bagaimana Fir'aun yang sombong sampai tingkatan yang sangat fatal. Dan dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Allah hukum dengan tenggelam di lautan, tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuasaannya tidak bisa menolongnya, bala tentaranya tidak bisa membantunya. Sedang apa yang menjadi kesombongannya tidak bisa menyelamatkan diri. Fir'aun. Demikian juga Qarun yang sombong dengan kekayaannya. Jika Allah hukum dengan ditenggelamkan ke dalam bumi, harta bendanya yang sekian banyak itu tidak bermanfaat apapun untuk diri. Apalagi cuma kita yang kaya, ya tanggung katakanlah, kekuasaan tidak punya.
kemudian sombong misalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wala haula wala quwwata illa billah. Wa izarahu al-izzah. Izar, sarungnya Allah ibaratnya. Wa izarahu, dan sarungnya, kainnya Allah itu adalah al-izzah, keperkasaan. Tentu seorang nggak boleh kemudian berlaku menang sendiri, berlaku congkak kepada orang lain, itu tidak boleh. Karena itu merobek milik Allah Subhanahu wa taala, merebut milik Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Golongan yang kedua, wa rajulun syakka fi amrillah. Dan seorang yang ragu-ragu terhadap urusan Allah Subhanahu wa taala. Ragu-ragu, dan banyak bentuknya. Ragu terhadap adanya nikmat surga misalnya. Ragu. Yang membuat malas dia beribadah. Ragu terhadap nikmat kubur. Ragu terhadap azab kubur. Ragu terhadap azab neraka. Ragu terhadap hukuman Allah kepada pelaku maksiat baik di dunia sampai nanti di yaumul qiyamah. Itu termasuk seorang yang jelek, yang Rasul mengatakan la tas'al anhum, enggak usah ditanya. Rajulun syakka fi amrillah. Jadi urusan Allah itu enggak perlu kita ragukan. Ya. Misalkan Allah menghabarkan kepada kita bahwa Allah itu punya tangan, ya sudah, enggak usah diragukan. Apa yang membuat kita ragu? Ya, Allah punya tangan. Sudah kita katakan Allah punya tangan. Bagaimana tangannya Allah? Kalau kita kurang yakin, dilihat kabar-kabar dalam Al-Quran. Kalau enggak ada, ya sudah kita katakan wallahu a'lam bishawab. Kalau manusia punya tangan seperti kita ini, sempurna apa enggak sempurna? Sempurna. Nah kalau itu sempurna untuk makhluk semacam manusia ini, kok Allah tidak boleh punya tangan, itu bagaimana? Menetapkan Allah punya tangan tidak berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Dulu sudah kita bahas panjang lebar dalam tauhid asma' wa sifat. Itu masih diingat apa enggak? Insyaallah. Itu akidah kita. Jadi Allah punya tangan. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an yang artinya bahwa Allah itu akan melipat langit ini dengan tangan kanannya. Enggak usah tafakur. Kan dilarang. Bagaimana tangan Allah? Itu nanti akan dimasuki oleh syaitan. Sudah kita imani Allah punya tangan. Allah punya jari jemari. Karena Rasulullah SAW menghabarkan, inna qalba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Hati-hatinya anak keturunan Adam ini, manusia ini, ada di antara dua jari Allah yang Allah membolak-balikkan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita imani. Enggak usah kita berfilsafat. Coba orang itu kita bunuh, terus dibelah dadanya. Ada enggak jarinya Allah itu? Itu filsafat kita. Kita ini enggak nyampe gitu. Allah itu gaib dari kita. Kita imani. Rasulullah menghabarkan Allah turun ke langit dunia. Sudah, tidak usah kita berpolemik loh, langitnya gimana nanti Allah turun. Jadi jangan kita ragu-ragu terhadap urusan Allah. Allah itu menyatakan dirinya apa? Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatu mampu. Ya, Allah menyatakan misalkan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepada manusia itu dari urat lehernya. Itu bukan berarti Allah dekat di sini zatnya, tidak. Ayat ini jangan ditafsirkan dengan pikiran kita, tafsirkan dengan ayat berikutnya. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id. Yaitu apa? Ketika meneliti dua orang malaikat yang duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri. Raqibun atid, mengawasi dan mencatat. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlafazkan satu ucapan pun kecuali ada malaikat yang mengawasi dan ada malaikat yang mencatat.
Sampai ketika kita menerangkan tangan Allah misalkan, nggak boleh kemudian kita dengan mengisyaratkan dengan tangan kita. Nggak boleh. Karena nanti seolah-olah kita menggambarkan tangan kita. Ya. Ada seorang dai ketika menerangkan, ya baru mengenal dakwah salafiyah, mungkin belum belajar tauhid al-asma wa sifat, memberanikan diri. Dan ini memberanikan diri yang tidak bagus untuk menerangkan kepada umat tentang sifat-sifat Allah. Akhirnya sampai kepada pembahasan tangan Allah, dia terangkan sendiri. Ya namanya tangan Allah, Allah punya tangan dua, harus kita imani. Ya namanya tangan kanan dan kiri, kata dia. Pada saat dia mengucapkan kanan dan kiri, kemana pikirannya? Ya kepada dirinya yang punya tangan kanan dan tangan kiri. Padahal dia membicarakan dia loh, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya. Namanya tangan, ya kanan dan kiri itu tangan siapa? Yang ada dalam pikirannya tangan manusia. Padahal Rasulullah SAW menyatakan, kilta yadayhi yaminani. Kedua tangan Allah itu dua-duanya kanan. Itu sudah. Tidak usah digambarkan kita ini dilepas taruh sini. Tidak usah. Kita wajib beriman. Wal iman bihi wajib. Beriman tentangnya wajib. Dan itu tidak bertentangan dengan akal. Selama akal itu apa? Salim, sehat. Karena itu akal yang bermanfaat, hati berpikir itu di hati. Berpikir itu bukan di otak. Otak itu sekedar merekam, kemudian yang menentukan hasilnya itu hati. Dan itu Allah meletakkan akal itu di dalam hati. Lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka punya hati yang tidak digunakan untuk apa? Berpikir, kata Allah. Berarti pikiran di mana? Fil qalbi. Pikiran itu ada dalam hati. Ya, pikiran ada di dalam hati. Sudah. Jadi dimanfaatkan pikiran. Lahum qulubun la yaqiluna. Punya hati yang tidak digunakan untuk berpikir. Jadi hati-hati menerangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ragu-ragu terhadap urusan Allah. Kita imani. Dan itu tidak bertentangan selama itu akal sehat. Kan itu yang Allah jadikan bermanfaat tadi. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Lah kalau qalbun kita ini salim, mudah memahami tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau kita bandingkan dengan kita saja sama makhluk. Ya, dan itu sudah kita tulis dalam buku Hakikatul Islam. Katakanlah manusia sama dengan manusianya. Kakak beradik atau mungkin saudara kembar, seibu sebapak, sama-sama manusianya. Kalau dilihat mirip ada tapi sama tidak. Itu sama-sama manusianya, saudara kandung seibu sebapak, kembar kata. Enggak sama kan? Maka ketika kita membicarakan Allah dengan makhluknya, kenapa khawatir sama? Jadi kalau Allah punya tangan, kita punya tangannya, sudah. Masing-masing kembali kepada dirinya sendiri. Tangan Allah sesuai dengan kemuliaan dan ketinggian Allah, tangannya makhluk sebagaimana makhluk. Kan sebenarnya tidak rumit, enggak terlalu pelik, sederhana. Ya. Tapi yang kedua, yang pertama tadi orang yang mencabut selendang Allah dan juga mencabut pakaiannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu al-kibriya wal izzah. Kesombongan, kesempurnaan dan keperkasaan itu hanya milik Allah. Kemudian warajulun syakka fi amrillah, seorang yang ragu terhadap urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wal qunut min rahmatillah, dan seorang yang putus asa dari rahmat Allah. Seorang yang terputus asa dari rahmat Allah. Padahal rahmat Allah itu sangat luas.
Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Wahai orang-orang yang telah melampaui batas dalam diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa, sampai syirik syirkul akbar. Dari lahir sampai umur 20 tahun musyrik, tulen. Kalau dia mau bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, Allah akan menerima. Apalagi dosa-dosa yang dibawa syirik. Kan Allah menyatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Bertaubat kepada Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menghidupkan makhluk, pasti Allah akan beri sarana kehidupannya. Itu pasti. Karena itu kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Manakala kita berjalan 1, 2, 3 saat kemudian belum mendapatkan, itu kita sedang diuji oleh Allah. Sadar apa tidak sadar, bertawakal kepada Allah atau lemah tawakulnya. Karena kita nggak bisa pastikan. Misalkan jamaah di sini mau belajar, shalabul ilmi, memahami pertama sulit, kedua belum juga paham, ketiga masih seperti itu. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Hadirnya seorang di majelis ilmu itu sudah merupakan ibadah yang sangat agung. Dan Allah mau membuka pintu ilmu, itu bukan hak kita yang menentukan. Tapi Allah ingin melihat kesungguhan kita. Apakah kita menginfakkan waktu kita betul-betul untuk sesuatu yang mulia tadi? Apakah kita menginfakkan diri kita itu untuk menghadap kepada ilmu tadi? Atau sekedar kalau sempat? Itu karena itu sesuatu yang mulia harus kita berikan bagian dari hidup kita. Sebagaimana kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin yang di sawah, mungkin yang di kebun. Kita sama-sama yakin supaya sawah kita ini bisa panen dengan baik. Apa yang kita lakukan? Kita berikan mayoritas waktu kita. Bahkan muncul banyak pertanyaan, gimana kalau saya ke sawah, sholat saya jamaah? Ya? Untuk apa itu? Untuk mengurusi supaya sawah tadi bisa panen dengan baik. Nah, ketika sudah waktunya panen, tanya lagi, gimana kalau saya jamaah seminggu pun? Karena kayaknya di sawah. Atau saya nggak pulang karena tanggung di sana. Saya sholat jamaah di sawah. Hal ini kenapa? Perhatian kita yang maksimal, waktu kita berikan secara utuh supaya kita bisa panen. Nah, kita ingin mendapatkan ilmu, tapi kita nggak berikan seperti itu. Man khafa adlas, kata Nabi. Barang siapa yang khawatir luput keuntungan, dia akan segera berangkat. Wa man adlaja balagal manzil. Barang siapa yang mau berangkat, dia akan sampai ke rumahnya, ke tempat yang dituju. Ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ketahuilah, dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Dagangan Allah yang ditawarkan kepada kita ini adalah surga. Bagaimana orang mau meraih surga dengan berpangku tangan? Tidak segera berdiri menyembah Allah, tidak segera rukuk dan sujud beribadah kepada Allah, masih menunda dan menunda, membiarkan hatinya lalai. Begitu sampai kepadanya nasihat dihadapi dengan tersenyum, tertawa, seolah-olah nasihat itu tidak masuk ke telinganya. Apalagi sampai ke hati. Hati-hati dengan hati yang keras. Nah, seperti itu. Nah, jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun musibah yang menimpa kita, yakin, masya Allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi, apa yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak mungkin terjadi. Sudah, serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Nah, jadi jangan kita termasuk 3 golongan manusia tadi. Janganlah kita ini menjadi seorang yang menyempal dari jamaah kaum muslimin. Jadi alim bidah, jangan. Sekalipun coba-coba, jangan. Nah, saya tak ikut furud lah, mau mempelajari bagaimana keadaan furud. Nggak usah. Nanti nggak balik-balik lagi.
Dan janganlah kita ini bermaksiat kepada pemimpin kita. Tidak boleh memaksiati pemimpin. Kewajiban taat kepada pemimpin dengan nas Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada ulil amri dalam perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau perkaranya bermaksiat kepada Allah, tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaum wanita saya wasiatkan supaya dia betul-betul menjaga dirinya, memuliakan suaminya, taat kepada suaminya selama suami tidak mengajak untuk bermaksiat kepada Allah dan untuk menyimpang dari sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seorang wanita juga harus berilmu, sehingga kalau melihat suaminya menyimpang dari sunnah, dia bisa meluruskan secara yang baik. Nah, kemudian janganlah kita ini menjadi seorang yang sombong, yang merobek selendang Allah Subhanahu Wa Taala dan keperkasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan janganlah kita menjadi golongan orang yang ragu-ragu dalam urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan janganlah kita terputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, dalil ini yang jadi pembahasan kita adalah wa rajulun syakka fi amri. Seorang yang ragu-ragu tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ada, enggak usah ragu-ragu. Ya. Seperti ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Itu menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kebenarannya. Satu contoh saja. Bapak-bapak semua bisa melakukan. Ini baru satu contoh yang saya sangat mengambil pelajaran dari ini. Misal ada yang dengan takdir Allah saudara kita ini katakanlah kena gangguan jin misalnya, atau sihir. Kita bacakan saja ayat Al-Quran. Ikhlas, khusyuk, memohon pertolongan Allah dengan wasilah ayat ini kita baca. Mungkin ayat kursi atau muawwidataini, kemudian al-ikhlas, al-fatihah yang kita baca ke surat Al-Baqarah, itu akan ada pengaruhnya. Makhluk yang namanya jin itu ketakutan dengan ayat-ayat Allah tadi karena dia berbuat boleh, karena dia tahu. Hal itu sebagai bukti yang bisa kita lihat dan kita rasakan akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Dan itu baru satu. Kalau barangkali kita tidak mengalami pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian hadis berikutnya tentang larangan kita ini berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala. An Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum ya'tihi syaitan. Dan itu mungkin terjadi pada kita. Sesungguhnya salah seorang kalian akan didatangi oleh syaitan. Ini kabar dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum ya'tihi syaitan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian akan didatangi oleh syaitan. Fayaqul, maka syaitan ini akan berkata kepadanya. Yang itu kadang-kadang dijumpai dalam benak. Ya mungkin pas kita berbaring, membayangkan apa, muncullah syaitan. Ya, apa kata saya? Fayaqul man khalaqaka. Muncul pertanyaan. Siapa yang menciptakan diri? Kadang-kadang dalam pikiran kita. Kabar dari Rasulullah SAW yang kemungkinan terjadi pada diri kita. Man khalaqaka. Siapa yang menciptakan diri? Fayaqul Allah. Maka tentu kita akan menjawab Allah. Fayaqul, setan ini datang lagi. Wa man khalaqallah. Nah, coba itu kita mau disuruh sama setan. Dituntun dengan pertanyaan, siapa yang menciptakan kamu? Allah. Setelah itu, lalu siapa yang menciptakan Allah? Ditanya sama setan, muncul kadang dialog dalam diri kita. Apa petunjuk Rasulullah SAW?
Fa idza wajada dzalika ahadukum. Kalau salah seorang di antara kalian menjumpai hal itu, falyaqra. Dia ucapkan amantu billahi wa rasulihi. Amantu billahi wa rasulihi. Fa inna dzalika yudhibu anhu. Karena ucapan aku beriman kepada Allah dan para rasulnya akan menghilangkan was-was syaitan. Ini obat dan itu penyakit. Rasulullah SAW adalah seorang rasul yang amin, yang terpercaya. Tidak mungkin mengabarkan satu penyakit pada umatnya kecuali beliau memberikan apa? Obat. Umat ini akan berpecah. Obatnya diberikan oleh Rasulullah SAW. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana para sahabat dahulu. Seperti itu. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang bagus. Kata Nabi SAW, salah seorang kalian akan didatangi oleh setan. Lalu setan ini bertanya, siapa yang menciptakan dirimu? Siapa yang menciptakan dirimu? Nah, kita sebagai Rasulullah akan menjawab, Allah yang menciptakan kalian. Nah, dilanjutkanlah sama setan. Kalau begitu, siapa yang menciptakan Allah? Kadang-kadang kita ini diberi pemikiran, segala sesuatu itu mesti ada yang menciptakan. Lah kamu yang menciptakan Allah, berarti Allah juga ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan Allah? Begitu terus. Petunjuk Rasulullah SAW untuk menghilangkan hal itu, kita baca amantu billah wa rusulih. Ya, falkan amantu billah wa rusulih. Jawab saja, saya beriman kepada Allah dan para rasul. Dan Nabi menjamin apa? Fa inna dzalika yudhibu anhu. Ucapan itu tadi akan menghilangkan was-was syaitan. Nanti nggak memberikan jawaban, dijawab Allah begini-begini, enggak. Ini larangan kita berpikir tentang zat Allah, karena nggak akan pernah sampai, yang ada hanyalah kesesatan. Seperti kalau kita ini mimpi buruk, karena ada petunjuk nanti mimpi buruk itu godaan setan. Mimpi sampai terengah-engah, dan kita nggak usah membawa penafsiran apapun. Tafsirkan yang baik. Karena ada satu perkataan, mimpi itu tergantung penafsirannya. Mimpi tergantung penafsir. Tafsirkan yang bagus. Ya. Kadang-kadang kan mimpi itu sangat berpengaruh. Dan itu was-was syaitan. Seorang bermimpi siang harinya kadang-kadang masih terngiang-ngiang mimpinya. Saya mimpi itu kenapa ya? Sudah enggak. Masih saja setan enggak mau pergi. Kok saya mimpi seperti itu kenapa ya? Begitu terus. Nah kalau kita kalah, akhirnya apa muncul kita ini? Munculnya adalah ada semacam tafayyur. Tafayyur itu perasaan-perasaan yang mungkin akan ada pada dirinya itu suatu musibah, sehingga dia tidak mau melakukan aktivitas hari itu. Nggak boleh. Ya. Tafayyur itu mesti ada pada diri manusia, kata Nabi SAW. Mesti ada pada diri kita. Khawatir nanti mesti ada. Yang tidak boleh itu apa? Menurutinya. Nggak boleh dituruti. Dan kadang ada suara burung, mikir, nggak biasa-biasanya. Ini secara otomatis muncul. Yang tidak boleh itu dituruti. Dalam itu burung. Mestinya begitu. Tapi kalau saya nggak jadi pergilah, nanti jangan-jangan ada. Nah ini sudah sirik. Coba, begitu pandainya setan itu merusak tauhid kita. Nah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya'ti syaitan ahadakum. Setan itu akan mendatangi salah seorang di antara kalian. Fayaqul, maka setan itu akan menawarkan pada diri kita, man khalaqa kada, siapa yang menciptakan ini? Wa man khalaqa kada, dan siapa yang menciptakan ini? Hatta yaqula, sampai setan mengatakan, man khalaqa rabbaka, siapa yang menciptakan Rabbmu? Fa idza balaghahu, kalau sampai seperti itu, petunjuk Nabi, falyasta'id billah, hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Ya. Falyasta'id billah, hendaklah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Jadi caranya ada dua. Ini semua harus diambil.
Pertama mengatakan amantu billah wa rasulih. Kemudian membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yantahi. Kata Nabi berikutnya. Fal yasta'i billah wal yantahi. Segera hentikan ucapan-ucapan. Berbalik. Kalau mungkin pas kita berbaringlah sudah ganti aktivitas yang lain. Wal yantahi, hentikan. Jangan diteruskan. Sudah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi itu masih meneruskan, berarti masih manggil setan lagi kan begitu. Petunjuk Nabi. Pertama amantu billahi wa rasulih. Yang kedua falyasta'iz billah, minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Wal yantahi, berhenti dari angan-angan itu. Ya, hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, dalam lafaz yang lain dijelaskan, yusikun nasi yatasaaluna bainahum hatta yaqula qailuhum. Hampir-hampir manusia itu akan muncul tanda tanya di kalangan mereka. Muncul tanda tanya di benak-benak mereka. Sampai ada seorang yang mengatakan dalam benaknya, hadallah khalaqal khalqa. Ini Allah yang telah menciptakan seluruh makhluk. Faman khalaqallaha azza wa jalla. Lalu siapa yang menciptakan Allah azza wa jalla? Fa idza qalu dzalika faqulu. Petunjuk Nabi, kalau ada yang mengatakan seperti itu dalam benaknya, atau mungkin secara lahir dilahirkan, ada orang bertanya begitu. Misalkan ada orang datang kepada kita bertanya, Allah lah yang menciptakan seluruh alamin. Benar kan? Benar. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Berarti ini syaitan. Syaitan kan ini? Karena Nabi mengatakan apa? Ya'ti syaitan. Sekalipun wujudnya dia apa? Manusia. Syaitan. Maka faqulu, kata Nabi ucapkan, Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau muncul semacam itu, baca sebagian surat Al-Ikhlas atau mungkin surat Al-Ikhlas secara keseluruhan. Tapi petunjuk Nabi cuma dari mulai apa? Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu apa? Summa liyattaqin ahadukum an yasarihi salasan. Kemudian hendaklah meludah salah seorang kalian ke arah kirinya 3 kali. Meludah ke kiri. Kalau muncul godaan. Setelah membaca Allahu akbar, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah meludah 3 kali ke kiri, wal yasta'id binas syaitan. Dan hendaklah dia minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Jelas ya itu caranya ya. Nanti insyaallah saya ringkaskan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, qala Allah azza wa jalla. Namanya hadis apa? Hadis qudsi. Hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya SAW, inna ummataka, sesungguhnya umatmu ya Nabi Allah, la yazaluna yaquluna ma kada. Selalu mereka itu akan mengatakan apa ini? Apa ini? Jadi muncul apa? Tanda tanya terus. Begini. Hatta yaqulu, sampai mereka mengatakan apa? Hadallah, ini adalah Allah. Khalaqal khalqa, yang telah menciptakan makhluk. Faman khalaqallah, lalu siapa yang menciptakan Allah? Dalam satu riwayat dijelaskan, fa inda dzalika yadillu. Ketika dia menuruti yang semacam itu, tersesatlah mereka. Mungkin seperti tarekat sufiah itu begitu. Ketika sedang berzikir, dituruti pertanyaan-pertanyaan. Ketika seperti itu, yadillu, sesatlah dia dari jalan yang lurus. Nah, khawatiddin wa akhwatiddillah rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat dan hadis yang saya bacakan, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, hasulullah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi ala tafakkuri wa tadabbur. Anjuran dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya Al-Quran
untuk kita ini mau berpikir dan bertadabbur, mempelajari. Jadi nggak boleh pikiran kita ini nganggur. Pikiran kita ini nggak boleh pada dua hal. Yang pertama, berpikir yang tidak baik, nggak boleh. Yang kedua, berhenti berpikir, nggak boleh. Karena Allah nggak pernah membolehkan untuk berhenti berpikir. Ketika muncul pikiran yang jelek, arahkan kepada pikiran yang bagus. Nah, dulu kan sudah diterangkan pikiran manusia itu terbagi berapa? Dua. Kata Imam Al-Qayyim, pikiran yang selalu memikirkan perkara yang mulia, sehingga seolah-olah pikiran itu berkisar di antara arsy-Nya. Memikirkan bagaimana saya bisa mendapatkan ilmu, memikirkan bagaimana saya mengamalkan ilmu saya, bagaimana ibadah saya, bagaimana nasib saya setelah mati, bagaimana saya menjawab pertanyaan kubur, bagaimana saya menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Itu pikiran yang bagus. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai manusia, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan masing-masing diri hendaklah mempersiapkan apa yang besok dia siapkan untuk kematian. Dan tidak boleh nganggur pikiran. Karena kalau nganggur, bodoh pikiran kita. Ya. Dan pikiran nggak boleh pikiran yang kedua, pikiran yang robilah, rendah. Mikirnya cuma bagaimana saya senang, saya bisa makan kenyang, bagaimana saya buang makanan itu, terus tidur, bangun lagi, makan lagi, begitulah. Jadi peredarannya ya kayak mereka. Sehingga nggak berpikir bagaimana sunnah Nabi ini bisa dipahami orang lain, bagaimana keluarga saya bisa baik di atas sunnah, bagaimana diri saya dan seterusnya. Jadi pikiran manusia terbagi dua, pikiran yang tinggi dan pikiran yang radhiyah, rendah. Yang dulu sudah kita bahas, ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menganjurkan supaya kita memakai pikiran kita ini, akal kita ini untuk bertafakkur dan tadabbur, memahami, merenungi, mengambil faedah dari apa yang kita lihat dan kita pikirkan. Wa hadzal hasu yaqa'u fil Qur'an 'ala an-naw'ain. Nah, anjuran dorongan untuk berpikir di dalam Al-Quran itu ada dua macam. Al-awwal, yang pertama, at-tadabbur fi ayatil Quran, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Insyaallah semuanya punya mushaf Al-Quran, ya. Ditadaburi, dibaca, syukur dikaitkan dengan terjemahannya. Jadi kalau kita ini sudah bisa lancar membaca, alhamdulillah, tingkatkan membaca dengan pemahaman. Apalagi sekarang kita tafsir sudah banyak yang diterjemahkan. Ya. Tafsir yang bagus seperti tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah yang sudah diringkas dan diambil lubar, intisarinya sudah diambil, hadis-hadis yang dhaif sudah disingkirkan, cerita-cerita Israiliyat sudah dibersihkan, sudah diterjemahkan. Saya pernah melihat terbitan pustaka Imam Syafi'i, terjemahan tafsir Ibnu Katsir. Gak usah dinilai mahal, satu buku mungkin 125.000, tapi isinya sangat bermanfaat. Barangkali kita belum memahami apa makna Alhamdulillahirabbil alamin. Yang di sana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, ketika hambaku mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku memujiku. Kenapa seperti itu? Dilihat itu. Kan ilmu itu semua. Dari setelah kita bisa membaca dengan bagus, tingkatkan kepada memahami maksud. Itu yang dimaksud tadabbur di ayat Al-Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran. Ya. Ayatil masmu'ah, ayat yang bisa didengar, yaitu ayat-ayat dalam Al-Quran, terus dalam Al-Quran. Liyaqa'al abdu ala muradi rabbih ta'ala, supaya hamba itu betul-betul terletak, hamba tadi, atas maksud Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerti maksud Allah itu. Dipelajari Al-Quran. Jangan kita ini seperti orang yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu mengaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun kalau tidak salah. Wa qala ar-rasul, dan berkata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, Rabbi inna qaumi ittaqadu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang mereka tinggalkan, tidak dibaca, apalagi sampai dipelajari lebih dalam dari itu, tidak dijadikan hukum dalam kehidupannya, tidak dijadikan ilmu yang dia pegangi, ditinggal. Punya ditaruh di rak, dari beli sampai mati ya baru. La haula wala quwwata. Padahal Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Apa enggak indah seorang ayah duduk bersama anak-anaknya mengajarkan Al-Quran kepadanya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Yang anak belajar Quran, umat Rasul yang terbaik. Bapaknya mengajarkan Quran, umat Rasul yang terbaik. Keluarga. Kan begitu, mesti. Bahkan kalau bisa anak dipegang, apalagi bapaknya baca Qurannya bagus, ada. Bapaknya katakanlah imam, khatib besar, baca Qurannya bagus, anaknya nggak bisa apa-apa. Kok nggak ada keterkaitan? Terus apa yang dilakukan orang tua? Padahal Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Ta'allama itu belajar, wa 'allama dan mengajarkan. Lah kalau anak yang belajar, orang tua yang ngajari, kebaikan terlimpahkan dalam rumah tangga tersebut. Seperti jadikanlah rumah kita ini masing-masing madrasah. Madrasah untuk mendidik dan mengeluarkan anak-anak yang saleh. Dan cari istri yang baik supaya berketurunan yang baik. Jangan cari istri asal nemu di jalan. Kayaknya pantas lah sudah. Panggil sembung enggak. Yang sudah terlanjur ya diperbaiki. Ya. Nah. Jadi supaya kita itu ngerti maksud Allah menghidupkan kita itu untuk apa? Ya, supaya tahu. Hal itu sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 82, "Afala yatajabbaruna al-Qur'an?" Apakah mereka tidak mempelajari Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillah, andaikan Quran itu dari sisi selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tentu mereka akan menjumpai dalam Al-Quran itu perselisihan yang banyak. Sebagaimana kitab manusia. Ya. Paling bagusnya kitab setelah Al-Quran itu adalah Sahihul Bukhari. Kitab hadis. Itu pun tidak sempurna. Jadi kadang seorang menulis di depannya mengatakan begini, di akhir karena bukan dari sisi Allah. Sehingga Allah menyatakan, andaikan Al-Quran itu bukan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu manusia akan menjumpai dalam Al-Quran itu perselisihan yang banyak. Sampai Allah menanyakan, afala yatadabbaruna al-Quran? Ya? Apakah manusia itu tidak mau mempelajari Al-Quran? Belajar. Dalam ayat yang lain, surah Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Jadi seolah-olah manusia itu cuma dua bentuk. Apakah mereka tidak mau mempelajari Al-Quran, atau hati-hati mereka itu terkunci mati? Coba Pak, kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Musliminul muslim. Bertanya kepada diri kita masing-masing. Dalam sehari, dari kita bangun tidur sampai beranjak tidur lagi, sudahkah kita membaca Al-Quran? Kita muslim. Dan saya memasukkan bukan katakanlah membaca, bermacam-macam bentuk bacaan. Mungkin yang bisa membaca kitab, mempelajari ayat-ayat Allah di situ, itu sudah bagian dari membaca. Nah kalau kita barangkali yang kemampuannya membaca langsung teks mushaf Al-Quran itu baca. Coba kita tanya pada diri kita. Dari saya bangun tidur katakanlah, dari bangun tidur sampai berangkat ke pembaringan lagi. Tadi seharian.
Apakah saya membaca kitabullah yang Allah turunkan supaya saya menjadi manusia yang baik? Atau itu sekedar saya tinggalkan? Kalau tidak, apa kita tidak takut dengan seorang yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW? Inna qaumi ittaqadu hadzal Qur'ana mahjura. Gimana dengan diri kita? Kita tanya masing-masing. Sampai di sana itu ada buku harian Muslim. Bentuknya pertanyaan, yang jawab yang baca sendiri. Di antara pertanyaannya, sudahkah dalam sehari ini kamu membaca Al-Quran sekalipun cuma satu ain berapa? Dari ain ke ain. Sudahkah kamu melaksanakan sholat rawatib? Pertanyaan. Apakah malam ini kamu qiyamul lail? Itu pertanyaan terus, supaya kita ini terdorong untuk menjawab. Lah kalau semua jawabannya tidak, kapan kita ini berhenti dari tidak tadi lalu dirubah menjadi insya Allah? Masa setiap pertanyaan jawabannya tidak? Coba kita orang muslim, kita Al-Quran, kita yakini Al-Quran itu sempurna. Dibaca. Tadarus itu tidak hanya Ramadan, Pak. Ya kan? Kalau kita mau nyicil habis sholat fardu, katakanlah nggak bisa semua sholat ya habis subuh lah. Bacalah satu ain, dimulai dari Al-Fatihah sampai kemudian Al-Baqarah, satu ain aja. Kita ini kadang-kadang kalau memaksakan banyak, besoknya liburnya panjang. Rutin saja. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mal ilallah adwamu hawa qalla. Paling dicintainya amal bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang terus rutinitas sekalipun sedikit. Nah, salat malam sekali 11 rakaat, liburnya 2 bulan. 2 bulan berturut-turut. Nah, jadi sedikit tapi rutin. Satu ain. Habis salat duhur kalau bisa satu ain, bila perlu kerja bawa mushaf. Kan sekarang ada mushaf saku itu. Ya kan? Ringan mudah hari ini tuh dengan teknologi yang semacam ini mudah kita ini. Yang kerja di kantor apa? Di kantor jam istirahat, ya kan? Kan nggak mungkin langsung masuk itu. Salat jamaah, salat duhur katakan tak. Habis itu kan satu ain. Habis tutup, berangkat. Insya Allah kehidupannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau nggak pernah bersentuhan dengan Al-Quran, sedang kalau ditanya kita muslim, nanti kalau ditanya Allah Alkitabnya, ilmumu apa? Apa kita jawab? Nggak mungkin kita mampu baca Al-Quran. Apa menjawab Al-Quran pun nggak pernah dibaca. Disentuh aja nggak, apalagi dibaca. Ya. Nah, jadi ya kita mulai. Yang bisanya membaca, dibaca. Yang sudah kita lebih untuk mentadaburi ayat-ayatnya melalui tulisan-tulisan para ulama seperti ini, alhamdulillah. Itu bacaan Quran sekalipun mungkin 4-5 ayat tapi maknanya langsung dipahami, afdal. Kalau enggak, jadi anjuran saya supaya membeli buku. Kita ini hidup harus ada program. Sebagaimana untuk anak kita programkan, untuk ilmu harus kita programkan. Ya, apalagi yang punya rezeki rutin. Nah, jadi rezeki rutin ini. Nggak bertambah, nggak berkurang. Bertambahnya kadar, berkurangnya nggak pernah, ya kan? Rutin. Mbok disisihkan seberapa lah. Pokoknya setiap bulan saya mau beli buku. Buku yang bermanfaat. Bila perlu ada langganan majalah yang bermanfaat. Itu membaca Al-Quran dan hadis Nabi langsung dengan pemahamannya mudah. Pembahasan misalkan hukum seputar wudhu. Dalilnya dari Al-Quran, dari Sunnah. Langsung, oh ayat ini dalil wudhu. Oh hadis ini dalil wudhu. Langsung jadi ilmu, mau dipraktekkan bisa. Bacaan yang afdal. Kalau nggak kita upayakan kehidupan kita seperti itu, yang dari agama itu biasanya tersisihkan, nggak terurus. Tapi kalau kebutuhan lain, kita mau beli sepeda motor, itu nabung, sabarnya lah, sebulan 2.000. Tapi untuk beli buku itu baru ditaruh, perlu yang lain ambil lagi. Padahal itu ilmu untuk memperbaiki kehidupan kita. Tadabbur Al-Quran. Yang kedua, tadabbur yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, at-tafakkur fi ala'illahi wa mulkihi wa qudratihi. Merenungi dan memikirkan makhluk-makhluk Allah. Ya, ada langit, ada tanaman. Bahkan mestinya orang setiap makhluk Allah itu dia renungi. Ya, katakanlah
Jangan kemudian kita ini seperti ini khusyuk merenung melihat itu, enggak. Tapi kejadian demi kejadian itu justru semakin memperkuat keyakinan. Tapi kalau kita berpikir telur yang baru keluar dari induk ayam, kalau digoreng enak, ya kan? Itu dibiarkan. Isinya cuma kuning sama air, ya kan? Tapi kalau sudah diikrami sama induknya, keluar bisa jadi makhluk hidup. Ini bukan proses alami, Pak. Jadi dengan sendirinya enggak kalau Allah enggak menghendaki. Dengan bukti, katakanlah ada telur 7 diikrami oleh induknya. Kadang-kadang yang menetas enggak semua. Karena Allah menghendaki yang ini jadi, yang ini tidak. Sebenarnya sederhana itu saja kita yakin Allah Maha Besar. Buah pisang yang tiap hari kita ambil, itu syukur kita akan bertambah. Satu tanah, beda pohon, sama pohon, beda tanah, manisnya lain misalkan. Coba, itu sebenarnya Masya Allah. Kan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Fabi ayyi ala'illah tukadzibu." Dengan nikmat-nikmat Allah yang mana yang kalian dustakan. Dan itu Ar-Rahman itu ulang. Dengan nikmat-nikmat Allah yang mana yang kalian dustakan. Itu tafakkur yang kedua. Allah menyatakan, "Qul induru madza fis samawati wal ardh." Perhatikan oleh kalian apa yang ada pada langit dan bumi. Ya. Dua hal tafakkur itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak boleh kita berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dan semua yang diperbuat oleh Allah, yang dinasabkan kepada Allah, nggak boleh masuk dalam pikiran kita untuk kita ketahui hakikatnya. Tapi hasil perbuatan Allah yang berbentuk makhluk, itulah tempat kita untuk bertadabbur. Ada orang kok sudah dibilangin kok masih tekun betul dalam bid'ahnya. Nah, ini tadabburi. Oh, ada juga manusia seperti ini. Supaya meningkatkan ghirah kita terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada di sekitar kita, tetangga kita, dai kepada kesesatan yang sudah dibilangi, sudah ngerti, bablas saja kayak orang buta misalkan begitu. Nah, itu sudah untuk pelajaran kita. Oh, ini memang makhluk Allah itu ada yang macamnya seperti ini. Contoh seperti ini. Ya. Nah, jadi kesimpulan dari apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini, apabila muncul kepada kita ini dorongan setan untuk memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hakikatnya, maka cara yang pertama membaca surat Al-Ikhlas. Baca surat Al-Ikhlas. Kemudian meludah ke kiri 3 kali. Bismillah, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. Kemudian minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian ucapkan amantu billah wa rusulih. Kemudian hentikan pikiran itu, kemudian kita sibukkan yang lain. Ya. Nah, kemudian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita memanfaatkan pikiran kita ini, memikirkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memikirkan sifat Allah yang tertuang di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya, mari kita rubah program kehidupan kita ini yang belum kepada arah program hidup yang baik. Sisakan waktu. Bahkan bahasa sisakan itu terlalu remeh. Berikan waktu kita ini sebagian untuk membaca Al-Quran. Kemudian belajar membaca buku-buku yang bermanfaat, majalah-majalah yang bermanfaat. Ya, seperti bacalah misalkan majalah Al-Furqan. Pembahasannya sederhana. Setiap pembahasan jelas sampai akhir kesimpulan. Dengan itu kita dapat ilmu. Kalau ada muskilah, tanyakan kepada orang yang lebih alim supaya kita semakin jelas. Itu yang bermanfaat. Beli-beli buku yang betul-betul bermanhajkan salah dengan penerjemah yang terpercaya sehingga kita bisa mendapatkan. Sisihkan rezeki kita dan waktu kita untuk agama kita. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Kita punya orang tua yang sudah lemah, tapi masih mampu mengingat dan membaca bacaan salat. Apakah kita yang sehat masih wajib mengingatkan untuk sholat fardu? Karena katanya orang yang sudah pikun tidak lagi
beratkan syar'i. Mohon penjelasan. Orang yang pikun, kalau pikunnya itu rutin, artinya pikun terus, sudah enggak mukallaf. Karena akalnya sudah tidak berfungsi. Ya, sudah enggak ngerti waktu, sudah enggak pikun. Karena itu di antara doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika an uradda ila ardalil umur. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu, jangan sampai engkau sampaikan aku kepada umur pikun. Bukan berarti minta mati. Jadi jangan senang hidup di dunia ini. Senang ya. Jangan bertekad saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Kita bisa apa? Kalau sudah dengar enggak, mata kurang dan seterusnya, sudah. Untuk apa lagi? Nah, kalau sudah pikun seperti itu, biarkan dia. Waktu isya dia ingat duhur, sholat duhur dia biarkan. Itulah yang dia pahami. Kalau kok kita jelaskan ini isya, dia juga nggak percaya. Nah, itu taklidnya sebatas yang dia ingat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau sudah itu. Kalau mengingatkan salat boleh. Sudah salat belum? Enggak apa-apa diingat. Kalau diingat salat, seperti dia bertanya, ini salat apa? Salat duhur. Sudah salat duhur kok malah cuma 1 rakaat, ya namanya orang pikun. 1 itu bukan sudah dihitung 4. Malah sujud sahwi dianggap 5 misalnya. Ya sudah, kita harus sadar. Ya. Yang jelas tetap diingatkan supaya dia menjalankan kewajiban, tapi semampu dia. Ya. Yang kedua, bagaimana caranya menyelamatkan hati kita dari rasa sedih kalau dicela dan senang kalau dipuji oleh manusia? Mohon penjelasan. Kalau teori mudah, prakteknya yang sulit. Teorinya kita harus pahami bahwa orang lain atau manusia yang ada di sekitar kita ini tidak akan bisa memberikan manfaat dan tidak akan bisa memberikan madarat kepada diri kita. Sebenarnya pengertian ikhlas itu di situ. Seorang yang ikhlas tidak akan berubah apa yang ada dalam batinnya ini ketika dicela ataupun ketika dipuji. Teorinya mudah, tapi prakteknya masalah. Kan itu Rasulullah kalau ada orang yang memuji, suruh taburi mukanya dengan tanah. Karena seorang yang sekuat apapun kalau sudah dipuji, mudah tergelincir. Dan itu nanti akan timbulnya ujub. Maka betul orang yang lupa daratan. Itu bukan nggak tinggal di darat, tapi dia lupa kalau dirinya itu di darat. Karena dipuji, disanjung orang. Kamu adalah ustaz yang masya Allah ilmunya. Kalau ceramah mengangguk semua, kalau menggeleng semua, menangis semua. Udah melambung tinggi nih, nggak turun-turun. Akhirnya jatuhlah dia dalam keadaan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu. Untuk menyelamatkan hati kita dari banyak kita ini membaca ayat-ayat Allah yang menghilangkan semua hal seperti ini, makrifat seorang hamba kepada Allah. Semakin makhluk itu mengenal Rabb-nya, semakin dia tahu bahwa dirinya itu makhluk yang lemah. Yang selainnya juga seperti dirinya. Maka dia tidak akan bersandar kecuali hanya kepada Allah. Rasulullah SAW mengatakan, "Lawistama'anna, ya, lawistama'anna, ayyanfa'uka bisay'in, la yanfa'uka bisay'in illa alladzi qad kataballahu lak." Andaikan manusia itu berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka enggak bisa memberi manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang Allah memang sudah takdirkan itu menjadi milikmu. Demikian pula sebaliknya. Andaikan manusia berkumpul untuk memadaratkan kita, mereka tidak akan bisa memadaratkan kita kecuali dengan sesuatu yang Allah sudah takdirkan menimpa diri kita. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suquf. Takdir Allah sudah selesai. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk menghindarkan perpecahan keluarga, bolehkah harta wanita dibagi rata antara anak laki-laki dan perempuan? Tidak boleh. Jangan karena memelihara perpecahan kemudian melanggar syariat Allah. Hal ini justru mengingatkan kita supaya kita ini menanamkan kepada anak-anak kita pemahaman agama yang benar.
Sehingga anak tidak sekedar memburu kebutuhan dunianya, tapi dia tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibagi rata, tidak bertengkar. Dibagi secara hukum Allah, bertengkar. Mana yang harus kita pilih? Dibagi dengan hukum Allah, dinasihati supaya tidak bertengkar. Karena nggak boleh kita hanya mengambil maksud manusia dengan melanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sama-sama ridho bagaimana? Itu ridho untuk menyelisihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau terjadi seperti itu, ya itulah kesalahan kita. Kesalahan orang tua. Meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan jahil. Yang dipikir cuma peninggalan orang tua. Bahkan apa enggak keji seorang anak yang mendoakan orang tuanya segera mati, biar warisannya sampai kepada dirinya. Seorang saudara dengan saudara yang lain tengkar. Bahkan saya pernah menjumpai orang Lampung. Maksudnya dari Lampung. Ketika saya ngisi taklim dulu masih di Jawa Timur sana, taklim di Masjid Dewan Dakwah Jawa Timur itu, Masjid Al-Hilal. Ketika saya bahas masalah ikhlas, datanglah orang tua, yang mungkin seusia Pak Basir ini, datang. Tanya saya, dari Lampung. Saya juga dari Lampung, saya pindah. Tengkar sama kakak kandungnya ini Pak, urusan warisan. Melalui persidangan dia kalah. Sampai dia mengatakan, gimana Ustaz? Kalau saya tidak pernah memaafkan kakak saya, apa saya berdosa? Saya nggak bisa terima. Dia telah mendolimi saya. Saya akan tuntut sampai di hadapan Allah. Kakak kandungnya sendiri. Karena harta warisan dia, kata dia itu, dibalik namakan atas nama kakaknya, diklaim sama kakak. Karena surat ada pada kakaknya, persidangan demi persidangan dia nggak pernah menang. Dia mau menuntut persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kakaknya sudah mati. Nggak dimaafkan. Sampai saya katakan, apa Bapak nggak bisa memaafkan? Nggak bisa. Pokoknya saya akan tuntut sampai di hadapan Allah. Bukan masalah nilai harta peninggalan orang tua, Pak Ustaz katanya. Tapi harga diri. Wah. Orang itu kalau sudah bicara harga diri itu kan udah sudah. Nah, gitu. Masya Allah. Coba itu satu contoh. Ya. Kalau sifat takut terhadap dunia itu yang kita tinggalkan pada anak keturunan kita, mereka akan bertengkar, berebut dunia. Yang satu akan mendolimi yang lain. Dalam keadaan orang tua sudah tidak ada di hadapan. Karena itu belajar, mari kita belajar. Nah, jadi tidak boleh membagi warisan dengan kehendak kita memaksiati Allah dengan alasan supaya tidak terjadi pertengkaran. Yang bagus jelaskan bagaimana kita harus tunduk dengan hukum Allah dan seterusnya, dan itu membawa kebajikan dan seterusnya, baru terapkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ridho alhamdulillah, yang tidak ridho hendaklah dia selalu diberi nasihat terus. Ya. Nah, bolehkah orang tua berwasiat bahwa sebagian harta tertentu diberikan kepada salah seorang anaknya? Tidak boleh. Tidak boleh orang tua berwasiat untuk mengambil hartanya diberikan kepada anaknya yang satu tanpa yang lain. Tidak boleh. Wasiat yang tidak boleh. Karena nanti masing-masing anak akan mengklaim. Kalau orang sudah mati, saya dapat wasiat. Wah, yang itu untuk saya. Yang satu enggak. Salah kan. Saya juga wasiat dari orang tua bahwa itu untuk saya. Bertengkar. Enggak. Kan itu orang yang mau meninggal ketika berwasiat bukan kepada anak-anaknya. Wasiat kepada orang yang dianggap alim, bisa berlaku adil untuk menyampaikan pembagian harta warisan kepada keluarga. Kecuali anaknya adalah orang-orang yang berilmu, yang orang tua percaya kepada. Nah, seperti itu. Adapun kalau masih hidup, orang tua memberi anak ini harta untuk dia, tempat tinggal dan seterusnya. Itu bukan namanya bagian dari warisan. Warisan kalau sudah meninggal. Itu kewajiban orang tua untuk membiayai kehidupan anaknya sampai anak bisa mandiri. Jangan nanti sudah dibagi ini anaknya dikasih sana yang itu karena memang kewajiban orang tua seperti kasih makan. Terus setelah orang tuanya mati dikumpulkan semua, rumahmu kumpulkan dulu semua, dibagi. Ya nggak bisa. Itu sudah pemberian orang tua selagi dia belum mati. Artinya itu seperti makan gitu. Makan, oh ini diberikan apa? Semua anaknya juga diberi. Kan orang tua harus berlaku adil, dan adil tidak harus sama. Memberi itu. Ini anaknya sudah besar, kebutuhannya banyak, ya sesuaikan dengan dia. Yang masih kecil, kebutuhannya segitu, sesuaikan dengan dia.
Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi orang tua tidak boleh memberikan wasiat kepada salah seorang anaknya tanpa yang lain, karena itu akan menimbulkan pertengkaran di antara anak-anak tersebut. Demikian wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau seorang imam itu kelebihan rakaat, karena kalau sebelum rakaat yang ketiga diingatkan oleh makmum, ini lebih dari satu atau dua orang ayatnya diyakini bahwa itu memang rakaat yang ketiga. Nah, bagaimana sikap si imam ini ketika dia diingatkan oleh makmum itu yakin bahwa itu rakaat yang ketiga, dia yakin dan tidak ada keraguan pada dirinya. Dan bagaimana pula sikap seorang makmum atau makmum ketika imam ini meneruskan rakaat yang ketiga, rakaat yang lebih. Itu kembali kepada hadis Rasulullah SAW yang maknanya dalam Sahih Bukhari, kesalahan makmum, kesalahan imam, yang menimbulkan kesalahan makmum itu tanggung jawab imam. Jadi makmum mengikuti gerakan imam tersebut sampai akhirnya. Kalau imam melakukannya karena dia meyakini itu rakaat yang kedua, berarti itu tidak ada masalah, nanti sujud sawi selesai. Kalau sudah ngerti rakaat ketiga, barangkali dia tidak tahu hukumnya, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Kalau sampai rakaat ketiga dia yakin dan ngerti hukumnya, kok dia lanjutkan, maka dosa ditanggung oleh imam. Jelaskan apa? Sikapnya anak itu ketika diingatkan oleh makmum, seorang imam itu haruskah dia kembali atau dia teruskan gitu? Oh gitu. Kalau dia yakini bahwa itu sudah rakaat yang ketiga, ngerti, kembali. Sekalipun dalam keadaan mungkin sujud yang terakhir kan namanya rakaat sujud. Mungkin dia tadinya meyakini rakaat yang kedua, sujud begini, baru sekali sujud. Katakan subhanallah, katakanlah. Nggak paham. Kalau betul-betul sampai derajat nggak paham, boleh ngomong. Boleh. Bahasa yang dipahami. Rakaatnya udah lebih, gitu nggak apa-apa, nggak batal, karena nggak ada lagi cara mengingatkan. Boleh, ya, baru nanti balik. Berarti duduk langsung tasawuf akhir, nggak usah sujudnya kurang satu, bukan kurang, udah kelewat. Tasawuf akhir, kemudian sampai salam, baru sujud sahwi 2 kali salam, karena itu menambah. Tapi kalau sengaja dia ngerti, nekat saja tadi kan ya, terus dilanjutkan, maka dosa ditanggung oleh imamnya tersebut. Tapi makmum tetap harus mengikuti imam, karena Nabi mengatakan innama ju'ilal imam liyutamma. Jadi makmum tadi mengikuti imam. Iya, nggak boleh dia menyendiri. Sekalipun kita yakin bahwa itu rakaatnya lebih. Iya, sekalipun yang kalau nggak yakin nggak diingatkan. Jadi sekalipun kita ini makmum yakin bahwa itu rakaat yang lebih, tapi imamnya nggak yakin, dia yakinnya 2. Kembali kepada hadis Nabi, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Karena kalau terjadi perselisihan, siapa yang menyelesaikan? Imam. Satu kunut, satu nggak kunut. Gimana keputusannya? Maju imam, sholat subuh selesai. Imamnya kunut harus ikut jamaah. Imamnya nggak kunut, yang kunut harus ikut jamaah. Kan begitu. Ini perselisihan, makmumnya mengatakan 2, 3 makmum imamnya 2. Siapa yang harus diikuti? Imam ikut makmum atau makmum ikut imam? Makmum ikut imam. Kembali kepada hadis Nabi, innama ju'ilal imam liyutamma. Jadi enggak berlaku. Jadi tidak berlaku sebagaimana kita lupa dengan tasahud awal. Nah, tasahud awal itu kan apabila ketika kita itu sudah berdiri lurus betul ya, artinya itu ketika diingatkan itu diteruskan karena imam kalau dia kembali lagi melakukan beberapa kesalahan kan begitu. Tidak, karena itu masih dalam bilangan salat yang cukup. Sedang ini sudah lebih dari bilangan yang cukup. Jadi harus kembali. Iya, harus kembali. Rukuk pun harus kemudian duduk. Karena itu sudah nambah. Kalau yang tasawuf awal tadi berdiri sempurna, ini masih dalam salat yang cukup. Bahkan itu kurang. Kalau ini sudah nambah. Ya ikut sebagaimana dia sholat. Iya. Cukup ya? Ya, sudah. Terakhir.
pertanyaan kedua, apa ancaman hukum Islam tentang istri yang punya sesuatu? Nah, contoh kelemahan akal banyak sekali. Sekarang Pak, kita ini kencing, najis atau enggak najis? Najis. Mani, najis atau enggak najis? Tidak najis. Keluar dari satu jalan. Jalannya sama. Satu mandi, satu berwudu saja. Satu najis, satu tidak najis. Mampukah akal menyingkap rahasia itu? Tak mampu. Lemah. Salat maghrib 3 rakaat, yang 2 dikeraskan, yang terakhir disirkan. Salat zuhur 4 rakaat, sirriyah semua. Apa rahasia akal itu? Enggak mampu. Dan itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfal al-khuffi aula bil masjid min a'la." Andaikan agama itu sekedar dengan akal, maka bagian bawah sepatu itu lebih berhak untuk diusap, karena itu yang kotor daripada atasnya. Tapi apa kata Ali? Walaqad ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala dhahiri khuffaihi. Saya melihat Nabi itu mengusap bagian atasnya. Sekarang kalau orang pakai akalnya berwudu sampai sepatu bawah yang diusap, siapa enggak tahu wudunya? Tidak sah, sekalipun itu yang kotor. Jelas enggak? Dan contoh yang lain sangat banyak. Jadi itulah kewajiban akal tunduk kepada apa? Syariat. Kemudian hukuman istri yang membangkang pada suaminya, itu secara dalil syar'i, istri ini mendapatkan laknat malaikat sampai subuh hari, sampai suaminya ridho kepadanya. Lah kalau nusus istri sampai berani meninggalkan suaminya atau meninggalkan rumah suami, tidak wajib untuk diberi nafkah. Itu sudah hampir dikatakan itu sudah kesepakatan ulama. Nusus yang sampai istri meninggalkan suaminya, lah pulang aja ke rumah orang tua saya. Nggak wajib diberi nafkah sampai dia kembali taat kepada suami. Nah, karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ra'atin batat lailataha wa zawjuha 'alayha ghadban la'anatul malaika hatta tusbih wa hatta yardi zawjuha." Seorang istri yang menjalani malamnya dalam keadaan suaminya marah kepadanya, maka dia dilaknat oleh para malaikat sampai subuh hari dan sampai suaminya ridho kepadanya. Apabila marahnya suami itu wajar, apalagi marah karena suami. Nah, kalau istrinya itu nggak mau sama suaminya karena datang-datang sudah mabuk, ya itu yang salah suaminya. Dari mana mas? Karambolan. Kok istrinya marah? Enggak, kan kecemburuan terhadap agamanya. Jadi tidak setiap istri mungkin ngambek dari suaminya kemudian dihukumi dulu. Kalau suaminya yang betul-betul bermaksiat kepada Allah, berarti suamilah yang keliru, harus diluruskan. Cuman sebenarnya istri nggak perlu sampai marah, sampaikan nasihat yang bagus. Ya. Nah, tanya insyaallah, wallahu a'lam. Belum. Katanya saya tahu sendiri, menghindari suaminya malah diusir dari rumah karena dia tidak mau dengan anak-anak dia karena melihat anaknya itu. Kalau istri sampai mengusir suaminya, atau mungkin istri sampai berlaku dan sulit diluruskan, Allah tidak mensyariatkan sesuatu kecuali yang baik. Adapun hadis yang mengatakan bahwa talak itu yang halal dan paling dibenci oleh Allah itu dhaif. Mana mungkin Allah mensyariatkan talak kemudian Allah membencinya? Kalau memang sampai tahapan seperti itu, suami diusir, suami disakiti dalam keadaan mungkin tidak jelas perkaranya atau menyimpang dari syar'i dan seterusnya, maka suami nggak boleh lemah. Kalau dia memikirkan anaknya, jangan sampai anak dalam tangan istri yang seperti itu. Justru kadang-kadang manusia itu berpikir terbalik. Talak itu disyariatkan oleh Allah untuk menyelesaikan problem rumah tangga. Ini bukan berarti saya menganjurkan kalau ribut dikit terus talak. Jangan ya, jangan diulang-ulang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.